ada truk isinya ibu-ibu dengan kerudung warna-warni itu sudah hati ini melu seneng gitu loh. Halo, salam jumpa, salam budaya. Jumpa lagi dengan berita teater, sebuah teater yang diberitakan. Oke, pada edisi kali ini spesial sekali karena saya menghadirkan dua orang tokoh yang pada tahun lalu ketika syuting ini dibuat menjadi bagian dari salah satu film yang viral, yaitu film Tilik. Kalau teman-teman pernah memirsanya di YouTube, yang belum memirsanya bersalah agar teman-teman paham semuanya ya. Oke. Men ora ini ya, apa jenenge kae lek ora nyambung kae istilahnya ya istilahnya. Nggak nyambung bawa kolok. Oke. Ada Mas Bacep alias Mas Bagus Sumartono, sugeng rawuh Mas. Ada juga Mas Hardiansyah Yoga Pratama alias Mas Yogut, sugeng kawruhan Mas. Matur nuwun. Kang selupan nggih. Dua orang ini menjadi bagian dari film Tilik. Yang satunya adalah penulis naskahnya, yang satunya adalah aktornya. Nah, sebelumnya akan saya bacakan dulu beberapa sepak terjang dari keduanya. Mas Bagus Sumartono alias Mas Bacep ini adalah penulis dari Tilik dan juga sampai sekarang masih sering ini ya Mas menulis di teater dan untuk film juga ya. Ya. Sedangkan Mas Hardiansyah Yoga Pratama alias saya nyebutnya Yogut aja ya. Men koyo nganu konco lah ya, koyo akrab lah ya. Mas Yogut ini terlibat dengan beberapa komunitas teater di Yogyakarta seperti Forum Aktor Yogyakarta, terus juga Peppermoon Puppet Theater, yang beberapa episode lalu kita ngobrol dengan sang empunya Mbak Ria itu, dan juga dia sekarang sedang menjadi guru alias kalau di sana itu nyebutnya teman dewasa alias edukator dari RC itu apa sih sebenarnya? Lab School Rumah Cita. Lab School ya, Iya. Lab School Rumah Cita, sekolah alternatif gitu ya modelnya. Pendidikan PAUD inklusi. Pendidikan PAUD inklusi. Nah, monggo teman-teman yang tertarik untuk yang punya anak kecil yang pengen penasaran kira-kira merasakan edukasi yang berbeda dari edukasi yang konvensional itu bisa merasakan ke RC. Nanti bisa ketemu sama Mas Fikri ya waktu itu ya. Ditilik menjadi Mas Fikri. Oke. Mungkin kita akan berangkat sedikit dari Tilik ya, kemudian nanti akan kita kembangkan. Oke. Sebenarnya yang apa sih yang dirasakan oleh apakah Mas Yogut ataupun Mas Bacep ini sebelumnya sudah membayangkan bahwa film Tilik ini bakal viral ini apa omong ya, atau sudah alah nggak apa ya be aja gitu tuh. Pribun sebelumnya atau gimana Mas? Kalau ngomong pencapaian sebenarnya kalau udah pas Tilik itu aja udah mendapat penghargaan di Piala Maya itu aja udah luar biasa, seneng sekali. Tapi malah memang kalau untuk urusan viral tuh malah Nggak kepikiran. Iya, nggak kepikiran malah. Jadi ya kaget, ya seneng ya. Tapi malah ini Mas, malah kalau buat saya sendiri kan malah jadi ada tantangan untuk tetap bisa terus berkarya, nggak hanya terjebak untuk membuat Tilik atau semacam Tilik lagi, tapi harus bergerak terus. Ya. Kalau Mas sendiri, Mas Yogut, ada ini nggak efeknya misalnya murid-murid RC jadi nambah. Mergo aku pengen jadi muridnya Mas Yogut. Be. Ya sebenarnya jadi ikut dikenal ya, karena saya terlibat di sana menjadi bagian main peran di film Tilik itu. Sebenarnya kaget juga karena pertama kali tahu kalau filmnya tuh viral malah dari tetangga saya. Memang dari awal tuh dari teman-teman Ravacana sudah mengajak, ayo bikin promosi untuk Tilik ini kita launching di YouTube tanggal 17. Kan diminta untuk bikin video itu, jangan lupa nonton tanggal 17 ini gitu. Tapi ternyata efeknya 2 hari kemudian
tanggal 18 tuh saya dikabari sama tetangga saya, wih ada yogurt nih. Terus malah orang tua saya yang nonton duluan, terus teman-teman RC, teman-teman di teater juga terus pada tahu manggilnya jadi Mas Fikri sekarang gitu. Ya tapi kalau ditanya tentang viral kan sebenarnya juga apa ya, hasil investasi kerja keaktoran kan, jadi menjadi lebih dikenal, kayaknya lebih nyaman ketika apa diistilahkan dengan lebih dikenal gitu ya. Viral gitu kabian Mas. Gitu. Ya. Oke, terus gini Mas, aku tertarik sebenarnya dengan proses penciptaannya Mas Bacep. Gimana sih Mas sebenarnya jenengan tuh memotret peristiwa? Sebenarnya mungkin sudah beberapa kali kan ya, beberapa kali kita sudah ngobrolin di forum lain tentang proses penciptaannya Tilik ini. Tapi sebenarnya gimana sih Mas melihat sebuah peristiwa, ya kehidupan sehari-hari ini menjadi suatu hal yang menarik untuk diangkat menjadi ya taruhlah penulisan naskah film atau teater gitu. Gimana Mas kalau jenengan? Kebetulan saya itu memang seneng dengan hal-hal kecil itu, hal-hal remeh yang mungkin banyak orang itu nggak memperhatikan, tapi saya malah kok lucu ya gitu. Itu kok aneh ya gitu. Itu yang saya rekam, saya clipping dalam pikiran saya. Jadi ketika Agung itu sutradaranya Tilik itu ketemu saya, terus kita diskusi, terus mau ikut itu fasilitasi pendanaan film pendek dari Dinas Kebudayaan, terus ya udah kita kolaborasi itu. Dan mungkin ketika saya menulis itu saya sudah banyak cerita juga dengan Agung tentang wah sepertinya kalau Bantul Timur itu yang landscape-nya bagus kalau menurut saya ya, berbukit-bukit, terus ada hutan pinus, terus ada truk isinya ibu-ibu dengan kerudung warna-warni. Itu sudah hati melu seneng gitu loh. Tapi kalau secara proses, karena ini yang kita ikuti kan fasilitasi dari Dinas Kebudayaan, dan saya dapat informasi bahwa untuk bisa lolos itu memang harus karya itu harus bisa semacam mencerminkan visi dari Dinas Kebudayaan. Nah memang pada saat Tilik itu mau buat Tilik itu bertepatan dengan kontestasi Pilpres itu Mas. Dan saya tahu bahwa film-film dari dinas ini akan diputar di seluruh wilayah DIY, terutama di pedesaan. Dan saya sudah memperhitungkan bahwa kalau gini untuk semacam kayak media penyuluhan gitu, mungkin tema-tema hoax dengan kaitan Pilpres, tapi Pilpres itu enggak saya sebut Pilpres tapi Pilkades, isu-isu politik tingkat desa itu akan jadi bahan renungan buat penonton di pedesaan bahwa ada loh bahaya hoax ini yang memang kalau nggak berhati-hati bisa membuat perpecahan, disintegrasi bangsa dan lain-lain. Dan seringnya itu yang kemarin-kemarin kalau ada teman-teman tuh mengira karakter Butejo itu antagonis, saya ngomong nggak ada, di film ini nggak ada yang antagonis. Masing-masing karakter itu punya sisi positif sekaligus punya sisi negatif. Jadi nggak bisa untuk langsung dijudge bahwa yang ini antagonis, yang ini protagonis, nggak ada. Lebih sebenarnya di film ini lebih menekankan pada pintar-pintar untuk mengelola informasi, share informasi, ataupun bisa memilah mana yang hoax, mana yang bukan. Lebih ke situ sih Mas. Nah, ketika naskah itu dikasihkan ke siapa? Saudara Mas Agung ya? Iya. Itu kalau menurut Mas Bacep sendiri, Mas itu cukup puas nggak dengan bagaimana cara dia menerjemahkan naskahnya jenengan? Sangat puas dan di luar ekspektasi saya. Ya, memang Agung itu saya kenal dari zamannya dia kuliah, saya udah melihat bahwa dia itu memang bakatnya itu udah kelihatan sekali, dan tekadnya kuat. Terus saya yang salut dengan Agung itu dia karakter sutradara yang sangat
zamannya. Ini yang jadi dia bukan tipikal sutradara langsung muring-muring, marah-marah gitu enggak ya. Sangat santai, dia sangat santai tapi visi artistiknya itu sudah kelihatan. Dia pengen apa. Jadi benar-benar ketika naskah itu saya serahkan itu saya wis lost. Wis monggo arep di abul-abul kepiye tambah yo apa silakan. Karena memang saya udah percaya sekali kalau Agung itu yang mengeksekusi. Oke. Nah, terus Mas Yogut ini pindah ke Mas Yogut. Jenengan ini kan aku kenal memang Mas Yogut ini orangnya sangat dia sangat sosialis. Pernah beberapa kali curhat ya, beberapa kali kami itu latihan tuh dia sering bolos karena ada tonggo kestripahan. Karang Taruna ya karena itu jiwa sosialnya tinggi banget. Sedangkan karakter di Fikri sendiri kan memang agak Rikuan. Beda dengan Mas Yogut. Nah, pendalaman karakter sendiri dari Mas Yogut mungkin ya memang karena sudah berpengalaman di teater juga ya. Gimana sih Mas pendekatannya jenengan untuk memerankan sebuah peran yang itu ya berbeda dari keseharian gitu. Gimana kalau Mas Yogut sendiri membaca karakter Mas Fikri gitu misalnya kan, atau karakter-karakter yang lain kan Mas Yogut juga beberapa kali main film juga atau gitu. Gimana Mas? Ya, memang kebetulan karakter Fikri ini adalah tokoh yang sebenarnya bisa disebut ingah-ingih gitu ya. Terus juga ingah-ingih itu apa? Tolong jelaskan ini. PBSI loh jenengan. Oh iya. Ya apa ya? Kurang tangkas gitu ya. Terus juga dia punya sisi yang cuma ngikut gitu loh. Jadi nggak punya ketegasan gitu. Jadi membaca Fikri ini pertama dulu dikasih naskahnya bahwa ada di seorang anak bulurah. Dia memang tapi masih ada sisi sosialisnya Mas, peduli dengan orang tuanya karena dia juga merawat ibunya toh. Terus juga ternyata dia tuh nggak berani mengungkapkan perasaannya kepada seorang wanita kan. Ya, hingga akhirnya di sana ya di endingnya teman-teman juga pada tahu sendiri seperti itu. Iya. Kalau kehidupan aslinya masih berani kan nggak berani kami loh. Mungkin. Lacur. Oke. Itu menjadi tantangan memang bagi saya karena menarik juga nih menjadi sosok laki-laki yang beda dari biasanya. Biasanya tuh ayo diajak ke sana sini langsung ler gitu. Akhirnya ya kita sebut tadi ingah-ingih tadi ya. Ternyata terus juga karena dilalai mungkin karena ini jadi lebih mudah karena ini berbahasa Jawa ya. Kebetulan kehidupan saya sangat dekat dengan suku Jawa karena rumahnya di dusun ya. Terus sering ngobrol bersama orang tua pakai bahasa Jawa, baik ngoko maupun kromo. Jadi untuk mendalami karakter Fikri jadi lebih mudah karena untuk menghadapi bersama orang-orang tua kan juga ini kayaknya sudah biasa gitu. Tapi memang memasukkan ingah-ingihnya ini yang mungkin agak kemarin Mas Agung tuh mengarahkan Mas, yang penting kalau dari fisiknya yang penting kelihatan kamu tuh jangan kelihatan gede, maksudnya bisa mungkin agak menunduk atau gitu untuk pembentukan di visualnya gitu. Terus juga nggak usah banyak omong lah. Nah pas kalau di lokasi kan memang saya terkenal cerewet ya. Suruh ngurangin itu. Curhat juga ya. Kalau pas setiap kali proses latihan itu ya sama Yogut itu selalu ada aja kami lagi latihan dia malah sibuk ini menyapa ini karena zamannya daring ya, nyapa murid-muridnya malah ya. Tapi itu serunya Mas Yogut ini karena dia memang ini seperti kata-kata tadi dia sangat sosialis ya. Dia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk semuanya.